Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. وأشهد أن نبينا مولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبعه الهدى إلى يوم القيامة وسلم تسليما كثيرا. قال ربنا تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، إخوان الكرام أعزنا الله وإياكم. Kita akan melanjutkan materi kita bahas tafsir salat sampai kita pada pembahasan tentang kesalahan di dalam melafazkan kalimat takbir. Kalimat takbir atau yang kita kenal dengan Allahu Akbar adalah kalimat berbahasa Arab. Artinya terkadang panjang pendek suatu bacaan itu mempengaruhi suatu makna. Kalimat takbir itu terdiri dari dua kata, kalimat Allah dan kalimat Akbar. Ya. Nah, terkadang lisan Indonesia itu terlalu menggampangkan di dalam membaca takbir. Ya. Ada di sana yang jatuh pada lahan, ya, khafi, kesalahan yang ringan. Ada juga yang jatuh pada lahan jali, kesalahan yang fatal. Bila mana, ya, seseorang jatuh padanya akan memberikan makna yang bisa menjadikan seseorang jatuh pada kekufuran. Ya. Saya bercontoh pada kalimat takbir Allahu Akbar. Untuk lahan khafi, lahan yang ringan, kesalahan yang ringan yang masih dimaafkan apa? Ada sebagian orang Allahu Akbar. Ada. Perpindahan dari dhammah ke fathah itu terkadang menimbulkan waw. Jadi jadi wa. Allahu Akbar. Dan ini salah. Tapi masih kesalahan yang ringan. Masuk. Jangan berdiri. Kita bukan misbar. Iya. Ini kesalahan khafi. Dan itu sering terjadi. Sering enggak? Sering. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ada enggak? Iya. Salah. Tapi masih ringan salahnya. Ada yang berat. Apa itu kesalahan yang berat? Menambah hamzah pada salah satu katanya. Di dalam bahasa Arab, kalau ada kalimat double hamzah, itu hamzah yang pertama bermakna istifham atau hamzah istifhamiyah, mengandung kalimat tanya, apakah? Ya. A'anta? Ya. Qulta linnas, apakah engkau yang mengatakan pada manusia a'anta? Ketika a'anta itu digandengkan dengan anta, anta, apakah engkau? Yang gitu. Apa hanya dipanjangkan.
Maka itu double hamzah. Di dalam takbir ada orang Allahu Akbar. Ada nggak? Al panjang. Al. Ya. Panjang. Mestinya apa? Qasir, pendek. Allah. Allahu Akbar. Ya. Tapi dari Allahu Akbar, maka maknanya berubah. Apa? Apakah Allah itu besar? Apakah Allah Maha Besar? Dia tanya, kufur dah? Kalimat ini mengandung kekufuran atau tidak? Mengandung kekufuran. Kenapa? Karena dia ada keraguan dalam apa? Kemahabesaran Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi itu lahan jari. Ya. Ada beberapa bentuk lahan khafi, ada beberapa bentuk lahan jari. Contoh beberapa bentuk lahan khafi yang sering dilakukan oleh muadzin atau orang yang azan. Ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ada nggak? Ini salah. Ini muadzin. Kalau muadzin Allahu Akbar, Allahu Akbar, salah. Mestinya gimana? Roknya di dhammah bukan di fathah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah bukan Rabb. Allahu Akbar. Salah. Sering tak dengar muadzin gitu? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sahih. Tapi masih khafi. Kesalahan yang ringan. Tapi tetap salah. Ya, tetap salah. Kalau sudah tahu, maka diwasal. Wasal gimana? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ruhullah. Ya. Nah, ini khafi. Bentuk jali yang fatal, yang lain. Apa? Akbar hanya di akbar aja. Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hanya panjang. Akbar. Sama. Allah apakah Maha Besar? Ya. Ya, kita ini sedang berbahasa Arab bukan bahasa Indonesia. Ya, kita sedang berbahasa Arab. Bahasa Arab itu huruf punya kalimat, punya makna. Maka tentunya apa? Ya, di sini harus dipahami oleh ya, setiap apa kita ya melafadzkan huruf-huruf tersebut. Ya. Maka ketika akbar itu juga apakah Maha Besar? Ada nggak? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Akbar. Praktek. Ya. Oke, kita tuntaskan dulu. Dia terjadi. Tadi kan yang pertama alnya Allah. Ya kan? A-nya yang panjang di awal. Yang kedua akbar. Yang ketiga ba-nya yang panjang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Akbar maknanya apa? Maha besar. Tapi kalau akbar banyak panjang bar. Akbar itu maknanya apa? Sesuatu yang ditambah gendam. Allah adalah gendam. Benar tak? Tak perlu. Ya. Itu bahasa Arab itu ya dirubah dikit berubah makna. Makanya Allah pilih bahasa Arab sebagai bahasa agama terakhirnya, sebagai agama pamungkasnya, karena bahasa Arab bahasa yang memiliki banyak kosakata dan nampak indah. Salah membaca, salah juga apa maknanya.
Ya kalau kita Indonesia biasa aja, kita ya maha besar, ya, sama aja, banyak maha besar, nggak masalah. Tapi beda bahasa. Kita jeda untuk salat isya. Barakallahu fikum. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ba'd. Ya, demikianlah tadi terkait tentang ya, kesalahan-kesalahan di dalam membaca atau melafazkan kalimat takbir. Nah, kemudian kita masuk pada fikih bersedekah ketika sholat. Bersedekah ketika sholat termasuk perkara yang disyariatkan di dalam ya, beribadah, yang mendirikan ibadah sholat. Hari ini sebagaimana hadis yang diriwayatkan dari sahabat yang mulia Wa'il bin Hujr radhiyallahu anhu, kata beliau, "Shalla bina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa wada'a yadahu al-yumna 'ala yadihi al-yusra." Satu hari Rasulullah SAW salat bersama kami. Kemudian di antara yang disebutkan oleh Wa'il bin Hujr, karena Wa'il bin Hujr ini termasuk sahabat yang meriwayatkan bagaimana sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau Rasulullah SAW meletakkan tangan kanannya berada di atas tangan kirinya. Ya. Hadis ini diriwayatkan Imam Ahmad. Berdasarkan hadis ini, jumhur ulama mereka mengatakan bahwa bersedekah di dalam sholat hukumnya anjuran atau mustahab. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh salah satu ulama besar dari mazhab Hambali, yaitu Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah ta'ala. Kata beliau, "Amma wad'u al-yumna 'ala al-yusra fi as-salah fa min sunnatiha fi qawlin katsirin min ahli al-'ilm." Meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri ketika salat, maka ini termasuk sunnah dari sunnah-sunnah salat menurut ya, pendapat kebanyakan ahlul ilmi. Ya. Yurwi dzalika ya. Yurwa dzalika an Ali wa Abi Hurairah wa An-Nakhai wa Abi Majlaz wa Sa'id bin Jubair wa Thawri wa Syafi'i wa ashabi ar-ra'y. Ya. Hal itu diriwayatkan dari sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib dan Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Demikian juga diriwayatkan dari para tabi'in, semisal Ibrahim An-Nakhai, Sa'id bin Jubair, ya. Diriwayatkan oleh Abu Tabi'in Al-Thawri, diriwayatkan oleh a'immatul ya, madzahib dari Asy-Syafi'i, ashabur ra'yi, yakni mazhab Abu Hanifah, ya, dan beberapa ulama-ulama besar yang lain. Nah, maka dari sini bahwasanya meletakkan tangan bersedekah ketika salat hukumnya sunnah. Artinya bila mana ada orang dia salat kemudian setelah takbiratul ihram tidak meletakkan tangannya di dada, sah nggak salatnya? Sah. Ya. Jadi kalau antum salat di Masjid Nabawi atau di Masjidil Haram, maka antum akan melihat keanehan-keanehan dalam praktek salat. Jadi beragam orang melakukan Allahu Akbar. Dalam posisi sholat nih, kan begini aja dia. Ini dari mazhab Maliki, ya. Kebanyakan dari mazhab Maliki dia tidak meletakkan tangan, ya, tangan mereka di ketika posisi sholat tidak bisa tegak, ya.
Nah, meskipun sebenarnya wallahu taala a'lam Imam Malik ya, Imam Malik bin Anas rahimahullah taala sendiri berpendapat beliau bersedekah. Hanya saja beliau termasuk ulama yang mendapat tekanan dan intimidasi dari ya, Umar saat itu. Ya, beliau disiksa sampai terjadi kelumpuhan pada tangan beliau, sehingga tidak mampu lagi beliau mengangkat tangannya. Hanya saja kemudian diikuti oleh orang-orang ya, dari madhab beliau seolah itu sebagai pendapat beliau, padahal beliau mengalami kelumpuhan pada tangan beliau. Beliau nggak mampu bergerak karena apa, kerasnya siksaan, kerasnya siksa. Jadi jangan antum kira a'immatul madzhab ya, ulama-ulama besar kita tidak mendapatkan siksaan. Mereka mendapatkan siksaan yang amat berat. Imam Ahmad bin Hanbal itu termasuk ulama yang mendapatkan siksaan yang amat berat. Ya, beliau ditahan di ruang bawah tanah bukan karena beliau membuat kriminal, bukan karena perbuatan kriminal, ya, karena mereka membawa kebenaran, di mana kebenaran itu bertentangan dengan ya, pemikiran Umar saat itu, sehingga ya, terutama di zaman Imam Ahmad bin Hanbal, di mana Umar saat itu dikuasai oleh paham Mu'tazilah. Ya, di antara pemikiran Mu'tazilah, mereka berpendapat apa? Al-Quran itu makhluk, bukan kalam Allah. Sedangkan Imam Ahmad berpendapat bahwa siapa yang mengatakan Al-Quran itu makhluk, menurut kami kafir. Ya. Atau siapa di antara ya, ada yang berpendapat Al-Quran itu bukan kalam Allah, maka menurut kami itu kafir. Maka beliau ditahan, beliau ditangkap, kemudian dijebloskan dalam penjara, bahkan di penjara bawah tanah. Untuk apa? Untuk tidak bisa lagi menyebarkan kebenaran. Karena Imam Ahmad bin Hanbal pendapatnya didengar oleh kaum muslimin saat itu. Bahkan untuk memaksa Imam Ahmad mengakui Al-Quran makhluk, beliau disiksa. Ya, disiksa. Dalam Tabaqat Hanabilah disebutnya bahwa di antara bentuk siksaan yang dialami Imam Ahmad, seandainya cambuk itu dicambukkan ke ke bakor, ke sapi, maka bisa jadi terkelupas kulitnya, saking kejinya. Namun beliau tidak akan melepas. Padahal seandainya beliau mengatakan Al-Quran makhluk, beliau tidak kafir. Kenapa? Karena dipaksa, karena diintimidasi. Tapi beda statusnya, karena beliau seorang imam yang omongannya itu jadikan pendapat dan itu didengar. Ya. Maka ini keadaan a'imah, ya, a'imah kita. Di mana posisi tangan ketika sedekah? Para ulama berselisih pendapat mengenai posisi tangan ketika sedekah. Al-Imam An-Nawawi dalam kitabnya Syarah Sahih Muslim menyebutkan secara ringkas perbedaan pendapat. Ya. Di antaranya apa? Ada yang meletakkan posisi tangan di bawah dada, di atas pusat. Ini di perutnya. Ya. Maka ini merupakan pendapat jumhur. Ya. Baik Syafi'iyah, Malikiyah, ya, Hanafiyah, maka mereka berpendapat apa? Letakkan tangan di atas, ya, di atas pusat, di bawah dada. Ya. Namun hujah mereka sebenarnya lemah. Dalilnya sangat lemah. Posisi yang kedua, bersedekap di bawah pusat. Ya, kayak zaman dulu lah. Jadi bersedekap di bawah pusat. Ini ya pendapat dari sebagian Hanafiyah, ya, termasuk pendapatnya Ishaq bin Rahawayh. Ya. Namun pendapat ini
dicantumkan oleh Al-Imam An-Nasa'i dalam kitab Sunannya dengan riwayat yang mursal. Tahu mursal? Mursal itu apa? Riwayatnya gak nyambung. Ya. Seorang tabi'in meriwayatkan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Padahal namanya tabi'in tidak ketemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka apa? Terputus. Ya. Ini namanya riwayat mursal. Tentunya riwayat semacam ini meskipun tabi'in ini thiqah, ya, tabi'in ini kuat dan apa? Riwayat-riwayat yang lain, nama-nama yang lain sampai kepada Imam An-Nasa'i itu riwayat-riwayat yang kuat, tapi ketika diketahui dia di era tabi'in tidak ketemu Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka jatuh pada dhaif. Ya. Nah, yang ketiga, bebas. Mau di atas pusar, mau di bawah pusar, itu boleh. Ya. Ini pendapatnya salah satu pendapat Hambali, salah satu pendapat Imam Ahmad bin Hanbal, dan juga salah satu pendapatnya Imam Al-Auza'i. Ini tiga pendapat yang dicantumkan Imam An-Nawawi. Kemudian muncul pendapat yang keempat dari Ashabul Hadits. Bahwasanya pendapat yang keempat apa? Posisi sedekap itu berada di dada. Menurut riwayat yang sahih. Ya. Posisi sedekap itu berada di dada. Bukan begini dah. Ini bukan. Ini dada. Ya, di atas perut. Ya. Maka ini pendapat yang diambil oleh ya ulama-ulama ahli hadis. Di antaranya Al-Imam As-Sindi dan juga dikuatkan oleh Al-Imam Al-Albani rahimahullah ta'ala. Dan ini pendapat yang sangat kuat. Ya. Al-Imam As-Sindi beliau mengatakan bahwasanya hadis yang sahih mengenai posisi tangan ketika sedekap hanya yang menyebutkan di dada. Sementara selainnya mau di bawah dada ataupun di atas pusar atau di bawah pusar, semuanya statusnya lemah. Kata beliau, wabil jumlah fakama sah anna al-wad'a huwa sunnah dunal irsal thabata anna mahallahu as-sadr la ghayra. Wa amma hadith anna min as-sunnati wad'al aqfi 'ala al-aqfi fi salat tahta sirah faqad ittafaqu 'ala dha'fihi. Kadza dzakarahu Ibnu Hammam naqala an-Nawawi wa sakata 'alayhi. Kata Imam As-Sindi ya, dalam kitabnya Hasyiyah ala Sunan Ibnu Majah, ya, beliau mengatakan kesimpulannya sebagaimana riwayat yang sahih menyebutkan bahwa bersedekap itu yang sesuai sunnah bukan irsal, bukan dilepas sebagaimana mazhab Maliki, ya, bukan irsal, jadi bukan dilepas. Ya. Juga terdapat riwayat yang sahih bahwa tempat bersedekap adalah di dada dan bukan yang lainnya. Mau di bawah pusar, mau di atas pusar, ya kan? Sementara hadis yang menyebutkan bahwa sedekap ketika salat itu di bawah pusar, ulama sepakat statusnya dhaif. Ya. Demikian yang disampaikan Ibnu Hammam yang dinukil Imam An-Nawawi dalam kitabnya Syarah Sahih Muslim. Ya. Dan pendapat ini dikuatkan sebagaimana hadis dari Wa'il bin Hujr, ya, yang diriwayatkan Imam Ibnu Khuzaimah, ya, Ibnu Khuzaimah rahimahullah ta'ala, ya, di mana Wa'il bin Hujr radhiyallahu anhu beliau mengatakan sallaitu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, aku pernah salat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa wada'a yadahu al-yumna 'ala yadihi al-yusra 'ala sadrihi. Beliau meletakkan tangan kanannya di atas tangan kirinya di atas dadanya. Di sini apa? Ala sadrihi. Di atas dadanya. Enggak naik,
nggak turun. Ya, ini riwayat yang sahih. Wallahu taala a'lam. Ya, dari pendapat-pendapat ini, ya, saya pribadi mengambil pendapat yang keempat. Kenapa? Karena kita tidak dituntut untuk taklid. Ketika kita misalkan selama ini ngamalkan salah satu dari pendapat tiga yang disebutkan Imam An-Nawawi dalam kitab sahihnya, dalam kitab salah sahih Muslimnya, ya, maka tentunya ketika didapati hadis itu banyak kelemahan, kemudian datang hadis yang lain yang menunjukkan, ya, sifat salat Nabi yang lain dan dengan dasar yang lebih kuat, maka kita berpaling pada pendapat, ya, pada dasar yang lebih kuat. Itu dia, ya. Sama dulu juga begitu, ya, di bawah pusar. Cuman ketika mendapatkan dalil ada yang lebih kuat, tentu kewajiban kita lebih taat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu terkait tentang posisi tangan ketika sedekah. Nah, adapun tata cara bersedekah, ya, maka itu ada dua. Ya. Yang pertama apa? Tangan kanan diletakkan di atas tangan kiri tanpa digenggam, numpang. Mau di atas kaf, ya, di atas telapak tangannya, atau mungkin di pergelangannya, atau mungkin di diroknya, tapi cuma numpang. Ya, maka ini boleh. Jangan begini. Karena memang ada. Saya pernah melihat. Oh, kok ini ngane-ngane lagi ya. Ya? Sempit Ustaz. Hah? Sempit. Oh, walau alasannya sempit. Cuman tetap itu tidak sesuai sunnah. Ya. Jadi dia berbentuk apa? Menumpang. Ya. Yang kedua, dan itu hadisnya diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i, ya, dengan riwayat yang sahih disahihkan oleh Imam Al-Aqab. Ya. Yang kedua, posisi telapak tangan kanan menggenggam tangan kiri. Menggenggam begini, bukan begini. Ya, ini menggenggam. Ya, ini menggenggam. Jadi boleh begini, ya, boleh begini, ya, bebas, ya. Maka ini sebagaimana diungkapkan oleh Wa'il bin Hujr, ya, dari hadis yang dinukil oleh Imam An-Nasa'i dengan riwayat yang sahih, disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullah taala, ya. Kata Wa'il bin Hujr, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kana qa'iman fi salat qabada bi yaminihi 'ala shimalihi. Aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat. Apabila beliau berdiri, maka beliau tangan kanannya menggenggam tangan kirinya. Ini menggenggam. Ya. Ini dia. Ini yang contohkan oleh syariat. Jadi boleh begini, boleh menggenggam, boleh menumpang. Ya. Ini kaifiat dalam salat. Saya nggak tahu ini yang Ahmad tahu apa enggak. Mungkin teman bayangin ya. Apa Ustaz ngomong gimana? Numpang apa itu numpangnya? Ya kan? Genggamnya gimana? Ya. Kalau yang bapak-bapaknya bisa lihat langsung live. Ya. Tapi kalau yang ibu-ibunya kan, ya, tidak lihat langsung. Mas ini live dari mana? Nggak live. Ya. Oh, nanti dikirim di grup ya. Iya, karena kasihan ibu-ibunya. Oh, ini apa namanya, sindiran ke panitia. Besok dalam kasih TV nyambung pakai apa, fokus. Ya, wah ini semakin keren aja sebelum tadinya dah. Tempat oke lah, masjid belum jadi tidak apa-apa, tapi kajiannya masya Allah ya. Jadi karena apalagi fikih tentang fikih sholat terkait tentang praktek. Kalau cuma ngayal, tapi ngomong katanya tangan kanan telapak di atas telapak, macam mana telapak? Ya, menghayal aja dia.
Ya? Tapi ketika dia menyaksikan langsung, oh ini maksudnya, oh begini maksudnya, sehingga apa? Pulang membawa pemahaman, bukan gondok. Kalau kayak gini nih, kadang ibu-ibunya gondok, akhirnya ngobrol dewek. Ya? Itu terkait tentang sedekah. Apa hikmahnya bersedekah? Jadi kita ketika salat, meskipun setiap gerakan kita itu pasti ada hikmahnya, hanya saja kita nggak tahu, gitu ya. Tapi ketika kita memiliki pengetahuan tentangnya, itu semakin apa? Semakin membawa ketentraman dan ketenangan ketika salat. Mengapa sih saya kok harus angkat tangan? Oh, rupanya di antara hikmahnya apa? Orang yang mengangkat tangan itu bentuk kepasrahan. Makanya kalau polisi itu angkat tangan, nggak mungkin angkat kaki dia. Ya? Karena ketika dia angkat tangan menunjukkan kepasrahan. Makanya demikian ketika kita ngangkat, kenapa kita ngangkat? Pada saat sholat itu kita sedang menunjukkan kepasrahan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau dari pasrah sudah, urusan dunia itu lepas aja semuanya. Namanya pasrah. Ini enggak. Kayaknya angkat tangan masih mikir daganganku gimana, bisnisku gimana, macam-macam masuk. Ya kan? Yang arsitek gambar masjid ya. Hah? Laptopnya hilang, ya kan mikir kerupuk nak kosong ya, macam-macam dah. Jadi apa hikmah di balik apa namanya bersedekah ketika sholat? Nah, orang yang bersedekah ketika sholat setidaknya akan memberikan ketenangan, ya, akan memberikan ketenangan di dalam sholatnya. Kenapa? Karena kedua tangannya nggak banyak aktivitas. Jelas. Allah Akbar, selesai. Mantap dari situ. Ya. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala belum mengatakan qala ulama wal hikmah fi wad'i ihdahuma 'ala al-ukhra annahu aqrabu ila al-khushu' wa man'uhuma min al-'abd. Kata Al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala, para ulama memberikan penjelasan bahwasanya hikmah bersedekah ketika salat adalah apa? Agar lebih mudah untuk khusyuk. Ya. Setidaknya kalau belum pada khusyuk batin, khusyuk fisik. Ya. Karena khusyuk ada dua macam, ada khusyuk fisik, ada khusyuk batin. Khusyuk fisik itu apa? Ya, ketenangan tubuhnya ketika menunaikan ibadah salat. Adapun khusyuk batin, konsentrasi jiwanya ketika mengarungi sholat. Itu dia. Jadi ini akan memudahkan dia pada khusyuk. Ya. Demikian juga, ya, sedekah itu menghalangi seseorang untuk apa? Bermain-main. Ya. Menghalangi orang bermain-main. Coba kalau misalkan apa namanya Allah. Ada nggak? Ada nggak? Sering saya dapati orang kalau Sami'allahu liman hamidah. Ada nggak? Iya, karena tadi terlalu enjoy, sehingga apa? Tidak lagi konsentrasi dalam itu. Banyak. Ada lagi begini. Sami'allahu liman hamidah. Ada nggak? Belum pernah lihat? Oh. Jangan sampai lihat. Nanti dicontoh. Nah, demikian juga. Kenapa kita bersedekah? Di antara hikmah kita bersedekah adalah untuk menunjukkan khudu', ketundukan. Ya. Untuk menunjukkan ketundukan kita ketika menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Sama ketika kita baris berbaris. Perintahnya apa? Istirahat di tempat. Itu sambil duduk nongkrong atau begini.
Kenapa nggak begini aja? Ya tinggal santai aja gitu ya. Kenapa nggak? Begini enggak? Dan kenapa demikian? Agar semua fisiknya apa? Agar semua fisiknya dalam kondisi konsentrasi. Tapi ini Allah SWT mengatakan, mencontohkan begini untuk menunjukkan apa? Fisiknya konsentrasi. Itu dia. Ya? Nah, oleh karenanya Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala ketika beliau ditanya apa maksud seseorang meletakkan tangannya ketika sedekap begini, ya? Maka kata beliau rahimahullah ta'ala, huwa dhul baina yaday aziz, itu bentuk ketundukan di hadapan al-aziz. Huwa dhul baina yaday aziz, itu bentuk ketundukan di hadapan al-aziz, zat yang maha perkasa. Jadi ketika kita salat Allahu Akbar, posisi meletakkan tangan kita sedekap ketika salat itu menunjukkan kita sedang apa? Konsentrasi untuk tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya? Nah, dari sini sudah dapat apa? Modal. Ketika dia sadari dia sedang berhadapan dengan Al-Aziz, ya, yang maha perkasa, maka dia sedang apa? Menunjukkan konsentrasinya, menunjukkan kefokusannya. Tidak ada lagi main-main saat itu. Semua bercanda, semua candaan dihilangkan dalam sholatnya. Ya. Tapi ketika seseorang nggak paham, cuma ikut-ikutan, meskipun sedekat, nampak nggak ketundukannya? Nggak nampak. Ya. Kadang udah segini masih sikut-sikutan. Ini apa namanya? Menunjukkan ketidakpahaman. Nah, di sini pentingnya kita mengenal, ya, hikmah di balik setiap gerakan-gerakan sholat, ya, gerakan-gerakan yang kita lakukan di semacam sholat kita. Wallahu ta'ala a'lam bishawab.